Oke, video ini akan menjelaskan mengenai integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional. Fungsi rasional itu fungsi yang seperti apa? Fungsi rasional didefinisikan sebagai suatu fungsi fx sama dengan px per qx, di mana px dan qx ini adalah suatu polinomial. Nah, fungsi rasional, untuk menyelesaikan integral dari fungsi rasional ini dibagi menjadi dua kasus besar atau dua sub kasus. Dua kasus ya. Nanti kita bagi menjadi sub kasus. Kasus yang pertama, jika derajat pembilang lebih dari derajat penyebut. Artinya derajat P-nya, kasus yang pertama itu derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Artinya pangkat dari P ini lebih kecil daripada pangkat dari Q. Sedangkan yang kedua yaitu derajat pembilang lebih dari sama dengan derajat penyebut. Artinya pangkat dari P ini lebih besar sama dengan pangkat dari Q. Oke, kita lihat pada kasus yang pertama yaitu derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Ada 4 subkasus, di mana kasus ini terdiri dari faktor linier yang tidak berulang, faktor linier berulang, kuadratik tidak berulang, dan kuadratik yang berulang. Nah, pembagian ini didasarkan pada faktor dari Qx-nya. Faktor linier tidak berulang artinya faktor-faktor dari Qx. Faktor linier berulang artinya faktor-faktor dari Qx dan seterusnya. Nah, ada teknik untuk menyelesaikan tersendiri. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, di mana derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut dengan faktor linier yang tidak berulang. Contoh yang pertama kita lihat. Integral x plus 5 per x kuadrat min 2x min 3 dx. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan menggunakan integral substitusi akan mengalami kesulitan, di mana pemisalannya misalkan kita misalkan x kuadrat min 2x min 3 ini sebagai u, maka nanti tidak akan bisa menghilangkan x plus 5-nya atau pembilangnya. Nah, di sini cara menyelesaikannya, kita lihat Qx-nya atau penyebutnya. Faktor dari penyebut x kuadrat min 2x min 3. Kalau kita faktorisasi menjadi, ya, kita mempunyai x plus 1 kalikan dengan x min 3. Nah, faktor dari ini artinya memiliki akar yang berbeda. Dikatakan akar yang berbeda, maka faktor linier yang tidak berulang. Nah, untuk menyelesaikannya kita ubah integral ini menjadi integral yang lebih sederhana. Kita punya x plus 5 per x plus 1 kalikan dengan x min 3. Kita pecah menjadi suku-suku yang lebih sederhana, yaitu a per x plus 1 plus b per x min 3. Nah, ini lebih sederhana. Nanti kita akan mengintegralkan a per x plus 1 plus b per x min 3. Oke, tujuan kita yaitu mencari koefisien dari a. Nah, bagaimana? Kita kalikan semua ruas kiri maupun ruas kanan dengan penyebut x plus 1 kalikan dengan x min 3. Sehingga ruas kiri kita punya x plus 5, dan ruas kanan kita punya a x min 3 plus b x plus 1. Untuk mencari nilai a maupun b-nya ada dua cara. Cara yang pertama, kita kelompokkan yang memiliki variabel x yaitu a plus b x, kemudian ditambah dengan min 3a plus b. Nah, ini kita samakan.
Samakan dengan mana? Samakan dengan ruas kiri yang pasti. Bahwa ini adalah koefisien dari X. Ini suatu konstanta. Maka min 3X plus 5 harus sama dengan min 3X plus 5 ini harus sama dengan 5. Sedangkan A plus B ini harus sama dengan koefisien dari X, yaitu 1. Di sini. Nah, sehingga saya punya A plus B. Saya punya di sini A plus B harus sama dengan 1 dan min 3A plus B harus sama dengan sama dengan 5. Ini cara yang pertama. Kita punya cara yang pertama. Baru kita gunakan eliminasi misalkan. Atau kita gunakan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua kita punya X plus 5 sama, kita punya X plus 5 sama dengan A X min 3 kita punya AX min 3 di sini ya. Kemudian ditambah dengan B X plus 1. Nah, kita ambil nilai X tertentu agar salah satu koefisien ini hilang. Misalkan kita ambil X sama dengan 3. Maka ini akan sama dengan 0 yang pasti. Tinggal yang B. Sehingga kalau X sama dengan 3, di ruas kiri kita punya sama dengan 8. Di ruas kanan kita punya B kalikan dengan 4. Nah, di sini langsung kita dapatkan B sama dengan 2 ya. Kemudian agar B-nya hilang, maka kita pilih X sama dengan min 1. Maka di ruas kiri kita punya sama dengan 4, di ruas kanan kita punya A kalikan dengan min 4. Sehingga kita dapatkan A sama dengan min 1. Oke, kita punya A dan B. Nah, kita kembali ke integral yang di atas. Maka di sini kita punya A sama dengan min 1, B-nya sama dengan 2. Maka integral ini kita bisa tulis yang lebih sederhana, yaitu A-nya min 1, berarti saya punya min 1 per X plus 1 itu dx. Ditambah dengan integral 2 per X min 3 ya dx. Nah, langsung kita integral dari 1 per X plus 1, maka kita punya min ln X plus 1. Kemudian integral 2 per X min 3 sama dengan plus 2 ln X min 3 plus suatu konstanta. Oke, ini untuk subkasus yang pertama, di mana koefisien faktor dari penyebutnya merupakan faktor yang linier tidak berulang. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2, yaitu kasus linier yang berulang. Oke, seandainya di sini saya punya soal berdua ya, integral 3x min 5 per x min 2 kuadrat dx. Nah, sudah terlihat jelas bahwa di sini x min 2 kuadrat yaitu faktor linier, tapi memiliki akar yang kembar, artinya berulang ya. Maka kita selesaikan, yaitu kita punya cara 3x min 5 per x min 2 kuadrat. Ini kita ubah ke dalam bentuk A per x min 2 plus B per x min 2 kuadrat ya. Selalu terus bertingkat. Misalkan kalau saya punya x min 2 pangkat 4, maka x min 2 kemudian x min 2 kuadrat plus c per x min 2 pangkat 3 plus d
per X min 2 pangkat 4 dan seterusnya. Oke, kita kalikan semua dengan X min 2 kuadrat, sehingga kita punya ruas kiri 3X min 5 sama dengan A kalikan dengan X min 2 plus B. Ya. Oke, agar di sini kita punya B, maka kita masukkan nilai X sama dengan 2. X sama dengan 2, maka di sini akan sama dengan 0, tinggal B. Berarti kita punya X sama dengan 2, 6 min 5 sama dengan 1, sama dengan B, maka B sama dengan 1 jelas. Nah, kita punya B sama dengan 1. Oke. Sehingga akan sangat mudah kalau kita mencari nilai A. Misalkan kita masukkan X sama dengan 0. Ini tadi X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. X sama dengan 0. Maka di ruas kiri kita punya min 5. Di ruas kanan sama dengan A min 2. A kalikan dengan min 2. Plus B nya sama dengan 1. Maka kita punya min 2A sama dengan min 6. Maka kita punya A sama dengan 3 ya. Oke, sehingga kita bisa menyelesaikan integral ini menjadi suatu integral yang sederhana, yaitu integral 3x min 5, berarti kita punya A nya sama dengan 3, berarti 3 per x min 2 dx, plus integral B nya sama dengan 1 seper x min 2 kuadrat dx. Sama dengan, di sini saya letakkan di sini ya, sama dengan 3 ln x min 2. Saya punya x min 2 kuadrat, ini kita gunakan substitusi. Misalkan U sama dengan X min 2, maka di U sama dengan DX, sehingga kita punya integral dari 1 per X min 2 kuadrat, yaitu min 1 per X min 2 plus C ya. Saat integral dari 3X min 5 per X min 2 kuadrat akan menghasilkan 3 kalikan dengan ln X min 2 min 1 per X min 2 plus C. Nah, ini contoh untuk faktor linier yang tidak berulang dan faktor linier yang berulang. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 3. Nah, contoh yang nomor 3 yaitu contoh faktor kuadratik yang tidak berulang. Akan tetapi, untuk menyelesaikan integral dengan faktor kuadratik, maka Anda harus familiar dengan integral berikut, yaitu integral dx, integral yang menghasilkan arkes tangan ya, yaitu a kuadrat plus x kuadrat. Ini sama dengan seper a arkes tangan x per a. Nah, ini Anda harus familiar. Artinya Anda harus kuasai dengan di luar kepala ya. Anda harus mengingat bahwa integral seperti ini hasilnya seperti ini. Oke. Kita punya contoh yang nomor 3. Nomor 3 ini ya. Integral dx per x kalikan dengan x kuadrat plus 1. Nah, kita lihat faktor dari penyebutnya yaitu x kalikan dengan x kuadrat plus 1. Kalau kita faktorisasi x kuadrat plus 1, tidak akan bisa kita lakukan. Kenapa? Karena persamaan kuadrat tersebut akan tidak memiliki akar yang real. Oke, kita selesaikan. Pertama kita ubah menjadi faktor yang lebih kecil, atau kita ubah ke dalam bentuk suku-suku yang lebih sederhana. Kita punya seper x kalikan dengan x kuadrat plus 1 sama dengan a per x plus bx plus c per x kuadrat plus 1. Ingat, kalau kita punya faktor kuadratik ya seperti ini, maka pembilangnya harus bentuk yang linier. Tapi kalau misalnya kita punya faktor linier seperti ini, maka pembilangnya adalah suatu konstanta. Oke. Nah,
kita lanjutkan. Kita kalikan semua dengan X kalikan dengan X kuadrat plus 1. Maka di ruas kiri kita punya 1. Terus sekarang kita punya A X kuadrat plus 1 ditambah dengan B X plus C kalikan dengan X ya. Nah, untuk mencari konstantanya kita bisa lakukan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kita pilih agar mana yang bisa kita hilangkan. Suku yang kedua, oke. Kita pilih X sama dengan 0. X sama dengan 0. Maka di ruas kiri kita punya 1 tetap. Di ruas kanan kita punya yang ini sama dengan 0. Kita punya A. Maka A jelas sama dengan 1. A sama dengan 1. Maka kita mencari nilai B dan C. Nah, bagaimana mencari nilai B dan C? Kita bisa lanjutkan di sini bahwa AX kuadrat plus BX bisa kita kelompokkan menjadi AX kuadrat plus A ditambah dengan BX kuadrat plus CX ya. Maka jelas di sini A sama dengan 1 konstanta sama dengan 1. Oke, kita punya A plus B X kuadrat plus CX plus A. A sama dengan 1 jelas. Di sini A plus B X kuadrat, padahal di ruas kiri kita tidak punya variabel X kuadrat, sehingga A plus B harus sama dengan 0. A plus B sama dengan 0. A plus B sama dengan 0. Karena A sama dengan 1, maka B jelas sama dengan min 1. Sekarang yang C di ruas kiri kita tidak punya variabel X, maka jelas C harus sama dengan 0. Maka kita punya nilai konstantanya yaitu A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 0. Sehingga integral yang ini kita bisa selesaikan sama dengan integral N91 ya, berarti seper X plus integral ini dx ya, plus integral B nya apa? Min 1 per X kuadrat plus 1. Integral seper X yaitu ln X ya. Integral seper X yaitu ln X. Nah, sekarang integral dari ini ada X nya ya, min 1X. Integral dari min X, saya letakkan di sini min X per X kuadrat plus 1 dx. Kita bisa gunakan integral substitusi. Integral substitusi kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 1, maka DU sama dengan 2X dx. Sehingga X dx sama dengan setengah DU. Nah, integral tersebut akan menghasilkan nilai yaitu ya, kalau kita selesaikan maka kita punya sama dengan ln X, kita punya min setengah ya ln X kuadrat plus 1 plus C. Ini plus C. Nah, inilah solusi dari integral tersebut. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Contoh soal nomor 4. Kita punya nomor 4. Nomor 4 yaitu faktor linear yang berulang. Faktor kuadratik yang berulang. X per X kuadrat plus 1 kuadrat. Oke, kuadrat di sini ya. Ya, karena apa? Karena kita punya faktor kuadratik yang berulang. Karena berulang di situ ada kuadrat. Kita selesaikan di sini. Seper X kuadrat plus 1 kuadrat kita ubah ke dalam bentuk faktor yang lebih sederhana. X A per X plus BX plus C per X kuadrat plus 1 plus DX plus E per X kuadrat plus 1 kuadrat ya. Oke, kita kalikan semua dengan X kalikan dengan X kuadrat plus 1 kuadrat.
di ruas kiri kita punya 1 sama dengan A X kuadrat plus 1 kuadrat plus BX plus C kalikan dengan X kalikan dengan X kuadrat plus 1 plus DX plus E kalikan dengan X ya. Kalikan dengan X. Oke, untuk mencari nilai A, B, C, D, dan E, maka kita bisa lakukan menggunakan, kita masukkan nilai tertentu, misalkan agar konstanta yang lain hilang, maka nilai berapa yang kita masukkan? Nilai 0 ya, X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka di ruas kiri sama dengan 1, di ruas kanan ini sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga kita punya A. Tinggal A di sini ya. A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1. Nah, karena A sama dengan 1, maka kita punya suatu nilai A sama dengan 1 ya. Kita jabarkan di sini. Kita jabarkan ya. Ini kita punya AX kuadrat plus 1. Berarti saya punya A kalikan dengan X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. A nya saya ganti langsung sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 A nya. A sama dengan 1. Sini 1. Karena A sama dengan 1 dari sini. Oke. Kemudian kita punya jabarkan BX kuadrat. Maka di sini saya punya ditambah dengan BX plus C kalikan dengan X pangkat 3 plus X. Oke. Yang di ruas yang berikutnya yaitu plus DX kuadrat plus EX. Atau kalau kita jabarkan, kita punya X pangkat 4. Ini ya, kita jabarkan ini ya. Oke, kita jabarkan dulu biar kelihatan. Di sini kita punya BX pangkat 4 ya. Kita punya BX pangkat 4, kemudian plus CX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX ya. BX pangkat 4 ya, kemudian CX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX ya. Maka kita bisa kelompokkan di sini ya. Memang agak sedikit lebih kompleks karena kita punya 5 konstanta yang tidak kita ketahui kecuali A. Maka di sini saya kelompokkan yang memiliki X pangkat 4, maka kita punya 1 plus B X pangkat 4. Yang memiliki X pangkat 3 tinggal hanya C plus C X pangkat 3. Yang memiliki X pangkat 2, maka kita punya plus 2 plus B ya plus D X kuadrat. Yang memiliki X yaitu tinggal C dan E plus C plus E X plus 1 ya. Maka dari sini jelas bahwa karena A sama dengan 1, maka ini harus sama dengan 0 karena tidak memiliki variabel X pangkat 4, maka B sama dengan min 1 ya. B sama dengan min 1. C jelas sama dengan 0 karena tidak ada variabel X pangkat 3. Nah, yang di sini 2 plus B plus D harus sama dengan 0 karena tidak ada variabel X kuadrat. Tadi kita punya B sama dengan min 1, 2 min 1 sama dengan 1, D harus sama dengan min 1 ya. D harus sama dengan min 1.
Karena C sama dengan 0, di sini karena ini harus sama dengan 0, maka E juga sama dengan 0 ya. Jadi kita punya A sama dengan 1, B sama dengan min 1, D sama dengan min 1, sedangkan C dan E sama dengan 0. Nah, baru kita selesaikan integral tersebut. Maka di sini kita punya integral, langsung saya kembalikan di atas ya, integral 1 per X dx ditambah dengan integral B sama dengan min 1, berarti saya punya min X per X kuadrat plus 1 dx ya, plus integral D sama dengan min 1, berarti saya punya min X per X kuadrat plus 1 kuadrat dx. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita bisa gunakan integral substitusi. Maka kita bisa dapatkan hasilnya yaitu ln X ya, plus min ya, min setengah ln X kuadrat plus 1 plus 1 per 2 X kuadrat plus 1 plus C. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan menggunakan integral substitusi yang sudah Anda pelajari pada di bagian bab awal teknik pengintegralan.